Negeri 2 Baturiti selaku supervisor. Rekan saya Diputu Ariswartini dari SMP Negeri 2 Serba sebagai coach. Dan rekan saya Diputu Mulyana Surya dari SD Negeri 1 Panggung Harum sebagai coach. Pada video kali ini kami akan melakukan simulasi terkait demonstrasi kontekstual modul 2.3. Selamat menyaksikan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat siang Ibu Putu. Apa kabar Ibu Putu hari ini? Selamat siang Ibu Gusti. Kabar saya sangat baik. Bagaimana dengan Ibu? Astuhara, saya juga baik ya Bu Putu ya. Kita bisa bertemu pada siang hari ini. Nah Bu Putu, pada siang hari ini saya ada di depan Ibu Putu bertugas sebagai supervisor, di mana saya akan mengamati Ibu melaksanakan teknik coaching dengan coachingnya Ibu. Nah sebelumnya ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Apakah Ibu siap untuk mendengarkannya? Sangat siap. Oke, baik. Jadi saya mulai dengan rubrik penilaian Bu Putu. Di dalam proses coachingnya Ibu Putu beserta dengan rekan coach Ibu, ada beberapa yang saya akan nilai dan izin saya sampaikan. Yang pertama itu tentang prinsip coach. Jadi nanti selama Ibu Putu melaksanakan sesi coaching tersebut, saya berharap Ibu Putu menunjukkan prinsip-prinsip coach yang sebaiknya, itu antara lain kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Nah dari ini saya berharap Ibu Putu bisa menggali potensi rekan coachingnya. Dan selanjutnya Ibu, saya juga mengharapkan selama proses coaching terjadi, Ibu juga menunjukkan kompetensi inti seorang coach. Antara lain hadiran penuh. Saya harap Ibu sepenuhnya hadir secara fisik, secara pikiran untuk mendampingi coachingnya. Selanjutnya juga mendengarkan dengan aktif sehingga Ibu bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan tentunya menggunakan teknik rasa. Dan yang ketiga, tidak kalah pentingnya Bu Putu, saya juga mengharapkan selama proses coaching itu terjadi, Ibu melaksanakan alur IRTA, di mana Ibu memulainya dengan tujuannya, dilanjutkan dengan identifikasi masalahnya, rencananya, serta tanggung jawabnya. Nah dari rubrik yang saya sampaikan tadi, apakah Ibu Putu sudah paham? Sejauh ini sudah paham. Sudah paham, baik. Jika rubriknya sudah dipahami, selanjutnya saya ada beberapa pertanyaan Ibu Putu yang mau saya tanyakan kepada Ibu Putu sebelum kita memulai ke observasi nanti. Pertanyaan pertama ya Bu Putu ya, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan pada sesi kali ini? Dalam sesi coaching hari ini saya ingin mengembangkan potensi mendengarkan aktif dan juga kehadiran penuh atau presence. Oke, mendengarkan aktif dan juga kesadaran kehadiran penuh. Mendengarkan dengan aktif dan juga kehadiran penuh. Baik, jadi ada dua kompetensi yang ingin Ibu kembangkan selama sesi ini. Nah, sekarang bagian kompetensi tersebut yang mana yang secara spesifik ingin Ibu lebih kembangkan lagi? Baik, yang secara spesifik ingin saya kembangkan itu yang presence ya, kehadiran penuh. Jadi dari kehadiran penuh itu saya ingin saya mampu untuk membimbing coach saya nanti untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Dari kehadiran penuh itu juga saya ingin saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk menggali permasalahan dari coach saya. Oke, baik. Jadi indikator yang lebih spesifik ingin Ibu gali potensinya itu yaitu kehadiran penuh, karena Ibu percaya dengan kehadiran penuh Ibu bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot serta bisa menggali potensi dari rekan coaching. Nah selanjutnya, bagaimana indikator ketercapaian yang Ibu harapkan terjadi selama proses coaching tersebut nanti? Oke, dari yang saya harapkan ke depannya dari proses coaching ke depannya itu saya bisa membimbing coach untuk mendapatkan solusi dari permasalahannya, mendapatkan solusi dari pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan nanti. Jadi Ibu indikatornya adalah ketika Ibu bisa membimbing coach tersebut mendapatkan solusi dari permasalahannya. Baik. Nah selanjutnya Ibu, pertanyaan terakhir sebelum nanti kita beralih ke
proses coaching itu tersendiri. Apa harapan dari observasi yang akan kita laksanakan pada siang hari ini? Jadi harapannya selain ya meningkatkan kompetensi saya sebagai seorang coach, juga membantu coachee untuk mendapatkan solusi dari permasalahannya sehingga beliau juga bisa meningkatkan kompetensinya. Oke, baik. Jadi luar biasa sekali ya harapannya Bu Putu. Selain mengembangkan potensi sendiri sebagai seorang coach, Ibu Putu juga berharap agar rekan coachee Ibu bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Luar biasa sekali. Saya harap harapan tersebut juga nanti bisa dipenuhi di akhir sesi. Ibu bisa mengembangkan potensi Ibu sendiri dan juga rekan coaching Ibu sendiri. Nah, demikian saja pertanyaan yang bisa saya sampaikan di pra-observasi ini. Karena Ibu juga sudah mengetahui rubrik penilaiannya, selanjutnya bisa dilanjutkan dengan coachingnya Ibu sendiri. Apakah Ibu sudah siap? Baik, sudah siap. Baik, Ibu. Waktu dan tempat saya persilahkan. Selamat siang Ibu Ali. Baik, selamat siang Ibu Putu. Bagaimana nih kabar Ibu hari ini? Kabar saya baik Bu. Tapi saya ada masalah yang ingin saya ceritakan sama Ibu pada siang ini. Baik, ada permasalahan yang ingin dibicarakannya saya pada siang hari ini. Jadi Ibu Putu, hari ini kita memiliki waktu 15 menit untuk berbincang-bincang. Jadi silakan Ibu mau membicarakan masalah apa dengan saya. Begini Bu, di kelas saya ada masalah dengan beberapa siswa saya. Nah, pada saat pembelajaran saya, dan kebetulan saya kan mengajar siswa kelas 5 ya. Jumlah siswa saya itu 20 orang. Nah, dari 20 orang itu ada 5 orang yang suka sekali mencari alasan agar bisa keluar kelas di saat pembelajaran saya. Entah dia bilang pusing lah kepalanya mau ke UKS atau ingin ke belakang toilet, nah, seperti itu Bu. Nah, sementara satu orang yang pergi, satu orang yang keluar kelas, nah nantinya diikuti oleh temannya lagi 2 orang, nah seperti itu Bu. Mereka tidak betah di kelas pada saat pembelajaran saya. Baik, jadi dari cerita yang Ibu sampaikan saya tangkap di sini berarti ada beberapa siswa yang memiliki sikap atau keseharian sering meninggalkan kelas. Itu ya ada saat pembelajaran Ibu di kelas 5 ya, jadi 1 orang pergi, 4 orang lainnya jadinya ya 4 orang lainnya ikut ya karena alasan pusing ada. Jadi itu perkataan mereka ya, mereka bilang mereka pusing. Nah, jadi yang saya ingin gali ini dari Ibu, pernahkah Ibu menanyakan secara pribadi dengan masing-masing orang tersebut alasan mereka keluar dari kelas? Pernah Ibu, ketika saya tanya mereka ya seperti itu jawaban mereka. Ibu, saya pusing, mungkin saya karena kemarin kecapean, saya begadang kemarin. Nah, seperti itu saja alasannya. Mereka tidak menyampaikan secara langsung saya begini gitu. Jadi alasannya kadang karena capek Bu ya. Nah, dari alasan itu apakah Ibu pernah memberikan pendekatan dengan mereka atau mengikuti mereka ke kamar mandi, melihat apa sih yang mereka kerjakan di dalam tempat itu? Pernah Ibu, waktu ini karena keseringan Ibu ya, tidak hanya sekali 2 kali mereka seperti itu. Sekian kalinya Bu, saya curiga terus apa sih sebenarnya yang mereka lakukan di luar ya, ber-5 orang itu. Nah, suatu ketika saya ikuti mereka, saya intip mereka dari sebelah kamar mandi. Ternyata yang mereka lakukan di sana, mereka mengobrol Ibu. Ya, ada mungkin apa yang mereka obrolkan asik sekali mereka di sana, seolah-olah mereka menghabiskan waktu jam pelajaran di luar kelas untuk mengobrol sesuatu hal yang mereka anggap penting, mungkin di toilet, seperti itu. Oh iya, jadi Ibu merasa curiga, lalu Ibu mengikuti anak-anak tersebut dan ternyata dari apa yang Ibu lihat ternyata siswa-siswa tersebut mengobrol ya di sana. Nah, dari itu nih. Jadi apa pendapat Ibu nih, mengapa
dengan metode pembelajaran yang saya berikan, atau mereka merasa bosan dengan materinya yang monoton, nah seperti itu. Atau mungkin mereka kurang perhatian, jadi mereka mencari perhatian dari saya. Di rumah mungkin mereka kurang perhatian dari orang tua, jadi mereka melakukan hal itu supaya saya memperhatikan gerak-gerik mereka. Jadi dari pandangan ibu mengatakan siswa itu bosan, kurang perhatian karena mereka itu hanya di jam pelajaran ibu. Nah, sejauh ini apa yang telah ibu lakukan untuk mengatasi itu? Untuk mengatasi hal itu, saya mengubah metode pembelajaran saya. Yang pertama saya lakukan sebelum memberikan pembelajaran, saya menganalisis dulu, mengobservasi apa sih kebutuhan belajar menurut saya. Bagaimana sih gaya belajar mereka, pembelajaran seperti apa yang mereka inginkan, seperti itu. Baik, di sini luar biasa sekali ya yang ibu telah lakukan. Ibu melakukan observasi, mencari tahu gaya belajar mereka seperti apa. Nah, jadi apa nih rencana ibu ke depannya agar siswa tersebut betah di kelas? Terkait itu, dari hasil observasi saya tadi, saya merencanakan akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas agar saya bisa memfasilitasi kebutuhan belajar siswa saya yang kelas 5 itu, yang 20 orang itu, karena mereka pasti memiliki gaya belajar yang berbeda-beda, agar mereka menjadi betah di kelas dan mampu menerima pelajaran dengan baik. Baik, jadi ibu akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan minat belajar mereka ya Bu ya, dari gaya belajar ke profil belajar mereka, karena setiap anak memiliki gaya belajar yang berbeda-beda seperti Bu ya. Ini sangat bagus sekali Bu ya. Nah, yang ingin saya tanyakan kembali, menurut ibu nih, seberapa efektifkah metode ini jika diterapkan di kelasnya ibu? Menurut saya itu sangat efektif Bu ya, karena dengan pembelajaran berdiferensiasi kita mampu memfasilitasi kebutuhan belajar murid kita. Entah mereka memiliki gaya belajar yang seperti apa, misalnya ada yang auditori, kinestetik maupun visual. Itu. Oke, jadi ibu sudah memahami ya bahwa anak-anak ibu itu memiliki auditori, kinestetik yang berbeda-beda, sehingga ibu akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kapan nih ibu akan mulai menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini? Rencananya akan saya terapkan mulai minggu depan. Dan saya berharap setelah saya terapkan selama seminggu itu, saya melakukan refleksi bagaimana perubahan mereka di kelas, apakah mereka masih keluar kelas atau mencari-cari alasan supaya bisa tidak mengikuti pembelajaran saya, atau mereka menjadi betah di kelas. Dan kemudian setelah dari hasil refleksi itu, apa mungkin yang kurang, kedepannya saya berusaha untuk memperbaikinya. Oke, baik. Berarti dalam minggu ini ibu akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, lalu ibu akan refleksi pembelajaran tersebut ya. Jadi ibu akan melaksanakan itu ya Bu ya, bersama anak-anak. Jadi kapan nih ibu akan menceritakan kembali bersama saya nih cerita hasil dari pembelajaran berdiferensiasi ini? Kira-kira setelah nanti sebulan atau 2 bulan saya terapkan model pembelajaran berdiferensiasi itu, bagaimana hasilnya? Setelah 2 bulan mungkin saya akan bercerita kembali sama ibu terkait itu Bu. Oke, ibu butuh jadi 2 bulan lagi saya tunggu cerita ibu ya. Nah Bu, jadi apa nih perasaan ibu siang ini setelah bercerita dengan saya? Apa yang ibu dapatkan? Nah, setelah saya bercerita, berdiskusi dengan ibu terkait permasalahan saya merasa lebih plong, lebih lega. Ini loh yang harus saya lakukan dengan murid-murid saya, sehingga saya sudah menjadi menemukan solusi, menemukan jawaban dari masalah saya. Bagus ya Bu Putu, jika memang hasil coaching ini dapat memberikan solusi untuk ibu, semoga penerapan kedepannya berjalan dengan lancar. Ya, dan saya tunggu cerita baik dari ibu ke depannya ya. Mohon maaf jika saya ada kesalahan kata hal-hal positif yang saya berikan semoga bermanfaat bagi ibu ya. Ibu, terima kasih Ibu atas waktunya. Mohon maaf saya jika mengganggu kegiatan Ibu pada hari ini. Sama-sama ya Ibu. Semoga hari-hari
tadi sesi coaching yang sudah Ibu Putu laksanakan bersama dengan rekan coaching Ibu. Lalu saya bertanya nih sama Bu Putu, saya sudah lihat Ibu Putu aktif, asik gitu ya bersama rekan coachingnya. Bagaimana perasaan Ibu Putu sendiri setelah melaksanakan coaching tadi bersama rekan coaching? Baik, perasaan saya saat melakukan coaching itu merasa senang dan luar biasa ya Bu. Jadi saya bisa membersamai coaching saya menemukan solusi dari permasalahannya. Jadi Bu Putu merasa senang ya karena sudah bisa membantu rekan coaching menemukan solusi dari permasalahannya terkait dengan pembelajaran tadi ya Bu Putu ya. Nah, lalu apa yang sudah Ibu lakukan tadi selama sesi coaching tersebut dan apa yang menjadi indikator ketercapaian Ibu dalam melaksanakan coaching tadi? Baik, jadi sebelumnya indikator ketercapaian saya itu saya present atau kehadiran penuh untuk mendengarkan secara aktif juga apa yang disampaikan oleh coach saya, sehingga saya dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada beliau sehingga teman coach saya ini dapat menggali permasalahannya lebih dalam, menggali alasan-alasan dari permasalahan tersebut dan menemukan langkah-langkah solusi dari permasalahan yang disampaikan oleh coach saya. Luar biasa sekali ya Bu Putu ya. Ini juga sudah sesuai dengan apa yang saya tadi nilai gitu ya. Selama proses coaching tadi Bu Putu sudah menerapkan prinsip coaching itu sendiri, di mana Ibu Putu sudah melaksanakan kemitraan. Saya melihat dari Bu Putu bersama rekan coachingnya sudah men-setting diri pada posisi yang setara, di mana tidak ada yang merasa digurui, tidak ada yang menggurui. Bu Putu beserta rekan coaching sama-sama berdiskusi sampai akhirnya rekan coaching bisa menemukan solusinya. Selanjutnya Bu Putu juga sudah menggali kreativitas rekan coaching Ibu, di mana tadi dari pertanyaan-pertanyaan yang Bu Putu sampaikan rekan coaching sampai akhirnya bisa menemukan solusinya sendiri, dan di mana juga nanti bisa diterapkan dalam kegiatan pembelajaran berikutnya. Bu, selain itu Bu Putu juga sudah menerapkan atau sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot dari pertanyaan yang pertama runut sampai akhir, di mana Bu Putu sampaikan itu sudah semuanya bisa menggali rekan coaching. Selama menjawab, rekan coaching jadi bisa merefleksi dirinya sendiri seperti itu ya. Dan pertanyaan Bu Putu juga sangat terbuka, tidak ada judgement gitu di antara Bu Putu dengan rekan coachingnya Bu Putu. Dan dari sana juga saya melihat rekan coachingnya Ibu jadi nyaman ketika bercerita. Selanjutnya Bu Putu juga sudah menerapkan kompetensi inti di yang mana Bu Putu harapkan, yaitu ada dua tadi, kehadiran penuh dan juga menanyakan pertanyaan yang berbobot, dan itu sudah Bu Putu laksanakan selama proses coaching tadi. Nah, Bu Putu juga tentu sudah menerapkan alur tirta itu sendiri, dari identifikasi masalah sampai akhirnya dari tujuan, identifikasi masalah, rencana sampai tanggung jawabnya sudah terlihat tadi selama proses coaching ya Bu Putu. Luar biasa sekali, saya sangat mengapresiasi proses coaching yang sudah Ibu Putu laksanakan tadi bersama rekannya. Nah, selanjutnya Bu Putu setelah melihat keberhasilan tadi ya, ke depannya kompetensi coaching apalagi yang ingin Bu Putu kembangkan dari diri sendiri terlebih dahulu? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan itu ya membuat pertanyaan berbobot. Saya ingin menggali kemampuan saya lagi untuk membuat pertanyaan-pertanyaan terbuka. Dari pertanyaan terbuka itu sehingga coach saya bisa merasa nyaman bercerita dengan saya, dan juga mungkin bisa dari kegiatan coaching ini rekan-rekan lain juga mampu menirunya, menerapkannya juga. Jadi saya ingin belajar lagi membuat pertanyaan terbuka sehingga kegiatan coaching itu dapat mengalir seperti itu. Oke, baik. Jadi kedepannya Bu Putu berharap bisa menggali potensi dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot dan terbuka kepada rekan coaching seperti itu, sehingga nanti rekan coaching yang datang ke Ibu untuk melaksanakan teknik coaching bisa merasa nyaman, bisa menggali potensinya. Luar biasa sekali ya, Ibu ini selalu ingin belajar. Saya sangat mengapresiasi hal tersebut.
Saya juga berharap Bu Putu bisa menggali potensi itu lebih dalam dan bisa lebih luas lagi dengan melaksanakan teknik coaching, sehingga Ibu bisa memberikan coaching kepada rekan-rekan sejawat di satuan pendidikan pada khususnya dulu ya Bu ya. Setelah itu nanti bisa Ibu imbaskan kepada rekan-rekan di satuan pendidikan lainnya. Saya juga berharap semoga Ibu Putu bisa menjadi pionir nanti, menjadi pionir coach di sekolah Ibu, sehingga bisa mengimbaskan kepada rekan-rekannya. Nah Ibu Putu, saya mau ucapkan terima kasih nih. Kita akhirnya sudah di akhir sesi. Mau ucapkan terima kasih atas waktunya, sudah memberikan saya kesempatan untuk mengobservasi Ibu melaksanakan coaching bersama rekan coachnya. Saya mohon maaf jika selama proses tadi ada kesalahan pengucapan atau sikap saya yang kurang berkenan, semoga dimaafkan. Dan hal-hal baik yang bisa kita pelajari hari ini semoga bisa membuat kita bisa bertumbuh lagi ke depannya ya Bu Putu ya. Jadi saya juga mengucapkan terima kasih pada Ibu karena proses supervisi ini. Jadi saya tahu apa yang harus saya kembangkan, apa yang sudah baik, dan apa yang perlu saya pelajari lagi ke depannya. Baik, semoga kita tetap bisa terinspirasi dan menginspirasi. Terima kasih Bu Putu. Saya tutup dengan Prama Santi, Om Santi 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 Om. Demikianlah tadi video demonstrasi kontekstual modul 2.3 dari kelompok kami. Kami mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Akhir kata saya tutup dengan Prama Santi, Om Santi 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 Om.